Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Fani Pratiwi, NIM 0204202107, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas 1D. Saya di sini akan membawakan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas nasional. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi, ucapan manusia, dan digunakan sebagai sarana berinteraksi manusia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara kemungkinan sejak abad-abad awal penanggalan modern. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu bisa dilihat dari beberapa peninggalan berikut. Yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Mietujo, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Yang kedua yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Dan yang ketiga yaitu prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Fungsi bahasa Melayu. 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. 3. Bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun perdagangan yang berasal dari luar Indonesia. 4. Bahasa resmi kerajaan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Penyebutan pertama istilah bahasa Melayu sudah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Prasasti-prasasti ini ditulis dengan aksara Pallawa atas perintah Raja Sriwijaya, kerajaan maritim yang berjaya pada abad ke-7 sampai abad ke-12. Wangsa Shailendra juga meninggalkan beberapa prasasti Melayu kuno di Jawa Tengah. Keping tembaga Laguna yang ditemukan di dekat Manila juga menunjukkan keterkaitan wilayah itu dengan Sriwijaya. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ejaan Van Apuizen. Huruf I yang berfungsi sebagai huruf I, seperti mulai dengan ramai, juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Soerabaya. Huruf J untuk menulis kata-kata jang,
pajah, sajang, dan sebagainya. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata gueroe, itoe, oemoer, dan sebagainya. Tanda baca seperti koma, ain untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pah, dan sebagainya. Ejaan Republik atau Soewandi. Huruf OE diganti dengan huruf U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, ra, jat, dan sebagainya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Awalan di dan kata depan di kedua-keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan alat perhubungan antar budaya, antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.